Rumahku, surgaku, sebuah kalimat yang terdengar indah dan menenangkan. Tapi pertanyaannya, benarkah rumah kita sudah seperti surga? Atau justru menjadi tempat yang penuh luka karena komunikasi yang menyakitkan? Tidak sedikit pasangan yang sebenarnya saling mencintai, tapi tersakiti oleh cara yang kasar, sikap yang dingin, atau diam yang mematikan. Mereka tinggal serumah, satu atap, satu kasur, tapi jiwanya terasa berjauhan. Padahal, Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk menikah dan membangun keluarga, tapi juga mengajarkan akhlak dan cara berkomunikasi yang baik dalam rumah tangga. Karena salah satu kunci utama kebahagiaan adalah komunikasi yang sehat dan penuh kasih. Pertama, komunikasi. Jembatan hati dalam rumah tangga. Komunikasi adalah penghubung antara dua hati. Tanpa komunikasi yang baik, cinta bisa berubah menjadi curiga, sayang bisa berubah menjadi luka, dan rumah bisa berubah menjadi tempat yang tidak lagi nyaman. Islam sangat menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83, "Dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik." Jika kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk berbicara dengan baik, maka kepada pasangan hidup orang terdekat kita seharusnya lebih dijaga lagi. Sayangnya, banyak orang lebih sopan kepada teman daripada kepada pasangannya sendiri. Kepada orang luar, bisa tersenyum dan lembut, tapi kepada suami atau istri, justru sering melukai dengan kata-kata tajam dan emosi yang meledak-ledak. Kedua, lisan yang menyakitkan. Luka yang tak terlihat. Luka karena kata-kata bisa lebih menyakitkan daripada luka fisik. Luka fisik bisa sembuh dengan obat, tapi luka hati karena ucapan bisa membekas bertahun-tahun. Kata-kata seperti, "Kamu selalu begini, nyesel nikah sama kamu. Kamu tuh gak pernah ngerti." Kalimat-kalimat seperti ini bisa mengikis cinta dan menghilangkan rasa hormat. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam berbicara kepada istri. Beliau tidak pernah membentak, tidak pernah merendahkan, bahkan selalu memanggil Aisyah dengan panggilan manis, "Ya Humairah." Bayangkan, Rasulullah yang seorang pemimpin umat saja lembut kepada istrinya, lalu bagaimana dengan kita? Ketiga, kesalahpahaman itu wajar, tapi jangan menyakiti. Tidak ada rumah tangga tanpa konflik. Bahkan rumah tangga Nabi pun pernah mengalami ketegangan. Tapi perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk saling menyakiti. Allah menciptakan suami dan istri dari jenis yang berbeda agar saling melengkapi, bukan saling menyakiti. Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Setiap konflik bisa diselesaikan jika komunikasi dibangun dengan niat yang baik, tanpa menyalahkan, tanpa menghina, dan tanpa mengungkit masa lalu. Belajar berkata, "Aku merasa terluka saat kamu berkata seperti itu. Apa yang bisa kita perbaiki bersama? Aku butuh kamu mendengarkanku." Ucapan seperti ini lebih menenangkan daripada teriakan atau saling menyindir. Keempat, lisan adalah amanah, hati adalah titipan. Pasanganmu bukan lawan debat. Ia adalah amanah Allah yang harus dijaga. Hatinya adalah titipan yang harus dipelihara, bukan diabaikan. Jika ingin rumah tangga kita menjadi surga, maka rawatlah dengan ucapan yang menyejukkan, komunikasi yang jujur, dan penuh kasih. Karena rumah tangga yang baik bukanlah yang tanpa masalah, tapi yang mampu menghadapi masalah dengan kelembutan dan komunikasi yang sehat. Saudaraku, suami istri adalah pakaian satu sama lain, bukan hanya untuk menutupi, tapi juga untuk melindungi dan menghangatkan.
Kalau kita masih suka menyakiti dengan kata-kata, bagaimana bisa rumah kita menjadi surga? Kalau lidah kita Rita masih tajam kepada pasangan, bagaimana Allah akan turunkan keberkahan? Mari kita perbaiki komunikasi dalam rumah tangga, bukan hanya dengan berkata jujur, tapi juga dengan berkata baik dan penuh kasih. Karena cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang cara kita memperlakukan orang yang kita cintai. Ingatlah, rumahku surgaku bukan datang dari rumah yang besar, tapi dari hati yang saling menjaga dan lisan yang saling menyejukkan. Semoga Allah jadikan rumah kita betul-betul menjadi surga kecil di dunia dan jalan menuju surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin.